Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 50172311072. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan tugas analisis data digital mengenai denoising data self potensial atau SP menggunakan metode empirical mode decomposition atau EMD. Dan tujuan dari tugas ini adalah untuk memisahkan komponen sinyal utama dari komponen noise sehingga pola anomali SP itu dapat diamati dengan lebih jelas. Dan data yang digunakan di sini merupakan data SP lapangan yang tersimpan pada file Excel. Yang selanjutnya data tersebut akan didekomposisi menggunakan metode EMD, kemudian dilakukan rekonstruksi sinyal dengan menghilangkan komponen IMF yang diasumsikan mengandung noise frekuensi tinggi. Nah, langsung saja kita pada codingannya. Nah, jadi ini setelah codingannya selesai. Yang pertama di sini saya mengimport beberapa library. Ada NumPy digunakan untuk operasi numerik dan pengolahan array-nya. Lalu di sini juga ada Pandas, itu digunakan untuk membaca data dari file Excel-nya. Lalu ada library Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dan dalam bentuk grafik. Lalu di sini juga ada PyEMD, itu untuk melakukan proses EMD-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada untuk membaca file dari SP-nya. Yang pertama di sini ada fungsi untuk membaca data pada line satunya. Lalu ada juga parameter header-nya di sini none karena file Excel-nya itu tidak memiliki nama kolom. Dan setelah datanya berhasil dibaca, kolom yang pertama dan kedua itu akan dipisahkan menjadi variabel X dan juga SP. Nah, di mana di sini X itu berisi posisi atau jarak pengukuran dan SP itu berisi nilai anomali dari self potensial yang akan dianalisis. Nah, tahap berikutnya adalah visualisasi data SP-nya. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat bentuk anomali sebelum dilakukan proses denoising. Jadi visualisasi awal ini sangat penting karena akan menjadi acuan saat membandingkan hasil setelah proses EMD itu dilakukan. Dan selanjutnya di sini ada tahap utama dalam
program, yaitu dekomposisi sinyal menggunakan EMD. Jadi baris pertama itu untuk membuat objek EMD, lalu yang baris kedua itu untuk menjalankan proses dekomposisi terhadap data SP-nya. Dan EMD ini bekerja dengan memecah sinyal asli menjadi beberapa komponen yang disebut Intrinsic Mode Function atau IMF, dan setiap IMF ini memiliki karakteristik frekuensi yang berbeda. IMF pertama itu biasanya memiliki frekuensi paling tinggi, dan semakin besar nomor IMF, maka frekuensinya semakin rendah. Dan selain EMD itu juga menghasilkan residual yang merepresentasikan tren umum pada datanya. Dan untuk jumlah IMF yang dihasilkan itu dihitungkan menggunakan perintah yang ini. Dan perintah ini tuh digunakan untuk mengetahui berapa banyak komponen yang berhasil dipisahkan oleh metode EMD. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa data SP itu menghasilkan 3 komponen, yaitu IMF 1 dan IMF 2 serta residual. Nah, lalu selanjutnya setiap IMF itu nanti akan divisualisasikan secara terpisah pada codingan ini, dan perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh IMF hasil dari dekomposisi. Tujuan visualisasi ini adalah untuk mengetahui karakteristik masing-masing komponen dan melihat distribusi frekuensi pada datanya. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah proses denoisingnya. Pada tahap ini IMF 1 dan IMF 2 itu dihilangkan, dan lalu diasumsikan bahwa IMF awal itu mengandung noise frekuensi tinggi. Komponen yang tersisa itu kemudian dijumlahkan kembali untuk menghasilkan sinyal hasil denoisingnya. Nah, pada tahap berikutnya, tahap terakhir itu membandingkan data asli dengan data denoising. Jadi perbandingan ini itu digunakan untuk melihat perubahan sinyal setelah dilakukan proses EMD dan juga rekonstruksi. Baik, langsung saja di run. Nah, setelah di run, ini beberapa hasilnya. Di sini saya hanya menggunakan satu line saja. Dan grafik pertama di sini menunjukkan data SP lapangan yang digunakan sebagai input analisis. Pada sumbu horizontal itu ditampilkan jaraknya dalam satuan meter. Lalu pada sumbu vertikalnya ini ditampilkan nilai anomali SP-nya dalam satuan milivolt, dan terlihat bahwa data ini memiliki zona anomali positif sampai dengan negatif, dan anomali positif terbesar itu berada di sekitar jarak 200 ini dengan amplitudo sekitar 9 milivolt, sedangkan untuk anomali yang negatif itu terbesar berada di jarak 240 dengan amplitudo sekitar minus 21 volt. Dan variasi ini menunjukkan adanya perubahan distribusi potensial listrik di bawah permukaan. Untuk selanjutnya ini ada hasil dekomposisi EMD-nya.
Nah, grafik yang terakhir itu jadi di grafik ini, di hasil dekomposisi EMD itu, proses EMD ini diperoleh 3 komponen, yaitu IMF1, IMF2, dan juga residual. Di IMF1 ini memiliki bentuk yang paling mirip dengan data aslinya. Lalu untuk komponen ini tuh tapi masih mempertahankan puncak dan lembah utama dari anomali SP-nya. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar informasi sinyal yang utama itu tersimpan di dalam IMF1. Lalu untuk IMF2 ini memiliki frekuensi yang lebih rendah dan bentuknya itu lebih halus. Komponen ini tuh menggambarkan variasi regional yang lebih luas dibandingkan dengan IMF1. Dan di sini untuk hasil residualnya itu yang merupakan komponen dengan frekuensi paling rendah, itu bentuknya sangat halus dan menunjukkan tren umum pada datanya. Lalu ini untuk hasil yang terakhir, di grafik ini memperlihatkan perbandingan antara data asli dan data hasil denoising, di mana data asli itu yang garis abu-abu itu menunjukkan data SP aslinya, dan garis merah ini menunjukkan hasil dari rekonstruksi EMD-nya. Dan terlihat bahwa kurva hasil denoising itu menjadi jauh lebih halus dibandingkan data aslinya. Namun, hasil rekonstruksi ini tidak lagi mengikuti bentuk anomali utama yang terdapat pada datanya. Hal ini itu terjadi dikarenakan jumlah IMF yang dihasilkan itu hanya 3. Ketika IMF1 dan IMF2 dihilangkan, maka sebagian besar informasi sinyal utamanya itu juga ikut terhapus. Dan akibatnya hasil rekonstruksi itu hanya menyisakan komponen residual yang merepresentasikan tren regionalnya. Dan dengan demikian strategi penghapusan IMF1 dan IMF2 itu kurang optimal untuk data SP di lapangan ini. Baik, jadi dari seluruh data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa metode empirical mode decomposition ini berhasil memecah data SP lapangan menjadi 3 komponen, yaitu IMF1, IMF2, dan juga residual. Dan proses denoising ini dilakukan dengan menghilangkan IMF1 dan IMF2, kemudian merekonstruksi sinyal menggunakan komponen yang tersisa. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa sinyal menjadi lebih halus, tetapi sebagian besar informasi anomali utamanya itu juga ikut hilang. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan IMF yang akan dihilangkan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil denoising. Dan untuk data SP lapangan ini menghasilkan jumlah IMF yang sedikit, dan analisis karakteristik setiap IMF itu perlu untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum menentukan komponen yang akan dibuang. Demikian presentasi saya mengenai denoising data self potensial menggunakan metode empirical mode decomposition. Terima kasih.